Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas mengenai asuransi syariah. Nah, teman-teman, sumber informasinya adalah buku pintar syariah. Ini dikeluarkan oleh Aliansi Syariah per Februari 2022 dan hanya untuk agen saja ya. Tapi di sini saya akan bagikan kepada teman-teman sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang menarik dan informatif. Oke, ini daftar isinya dan sepertinya cukup banyak ya karena isinya ada 25 halaman. Tapi di sini saya akan ambil poin-poin yang pentingnya aja. Konsep asuransi menurut syariah. Nah, teman-teman pasti tanya dong, apa sih bedanya asuransi biasa sama asuransi syariah? Asuransi biasa itu konvensional ya. Nah, perbedaannya ini ada di prinsipnya teman-teman. Prinsip, lalu istilahnya, premi dan kontribusi, dan untuk santunannya juga. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Prinsipnya dulu. Di sini kita bukan membeli perlindungan, teman-teman. Ini dibedakan ya. Tapi kita di sini saling tolong-menolong, saling terlindungi di antara para peserta. Sekarang gini, teman-teman. Teman-teman cek deh di WhatsApp grup teman-teman. Punya banyak WhatsApp grup gak? Pasti punya dong. Entah itu dari grup SD, SMP, SMA, grup tempat ibadah, baik itu gereja atau mungkin agama lain. Nah, itu teman-teman artinya apa? Makhluk sosial yang suka bersosialisasi. Dan apabila ada satu anggota grup yang mengalami kedukaan, pastinya anggota grup lain apa? Mengumpulkan dana dong, bener gak? Inilah prinsipnya teman-teman. Kita di sini saling tolong-menolong, saling melindungi. Gitu. Jadi ini prinsip dasarnya. Sekarang kita lihat istilahnya, premi dengan kontribusi. Di sini peserta itu tidak membayar premi, bukan membayar premi, tapi memberi kontribusi, di mana ada bagiannya, yaitu iuran tabaru dan ujrah. Ujrah itu adalah imbalan fee kepada perusahaan asuransi sebagai pengelola. Nah, teman-teman harus perhatikan bedanya. Lalu di sini juga ada istilah santunan. Bukan uang pertanggungan, tapi santunan manfaat. Itu dibayarkan bukan dari dana perusahaan, tapi dari dana tabaru, dana tolong-menolong. Gitu, teman-teman. Di sini peran perusahaan asuransi itu sebagai perusahaan yang mengadakan perjanjian dengan peserta untuk mewakili para peserta untuk menghitung resiko perlindungan dan sebagainya ya, dan membayarkan santunan. Intinya perusahaan itu sebagai pengelola yang ditunjuk dan perusahaan itu mendapatkan imbalan atau ujrah. Jadi ada istilahnya akad wakalah bil ujrah. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke konsep perlindungan dan tolong-menolong menurut syariah. Kita pahami dulu konsepnya dulu. Asuransi itu bukan memberikan perlindungan terhadap terjadinya suatu musibah, tapi memberikan perlindungan terhadap sebagian dampak negatif dari suatu musibah. Misalnya biaya pengobatan, kehilangan penghasilan, kehilangan pemberi nafkah, dan lain-lain. Lalu musibah itu adalah takdir yang gak bisa dicegah, tapi manusia itu bisa berupaya untuk menghindari musibah dan mengurangi dampak negatif dari musibah. Lalu kita bahas mengenai hibah. Hibah itu untuk menolong seseorang. Dan dana yang sudah kita berikan, kontribusi yang sudah kita berikan, itu tidak bisa kita ambil kembali. Pertolongan dari dana hibah tabaru ini untuk saling tolong-menolong bila mengalami musibah. Nah, teman-teman pasti ada juga orang yang merasa ya, udah menjadi peserta asuransi begitu lama tapi kita belum menerima manfaatnya. Artinya kita belum menerima santunan. Nah, ada dua cara memandang. Yang pertama adalah kita melihat dengan cara negatif, artinya wah, saya sudah keluar banyak sekali uang tapi saya tidak menerima apapun. Tapi cara kedua kita memandang secara positif, yaitu wah, saya sudah
membantu banyak sekali peserta. Dan saya bersyukur, alhamdulillah sekali saya tidak mengalami resiko. Gitu teman-teman. Lalu kita bahas mengenai kepesertaan. Konsep tolong-menolong dalam asuransi syariah ini adalah pihak yang mampu menolong dan bukan yang sudah harus mendapat pertolongan karena sudah terkena musibah. Lalu kontribusi, besaran dana yang dibayarkan oleh peserta sesuai dengan kesepakatan dan pertimbangan faktor risiko dan besaran santunan yang bersangkutan. Sekarang kita masuk ke penerapan prinsip syariah dalam asuransi. Banyak orang yang berkata asuransi itu haram, tapi teman-teman lihat dulu prinsipnya bahwa di sini ada kita bebas ya, bebas dari riba, goror dan maisir. Jadi kita di sini prinsipnya keikhlasan, kejelasan dan kehati-hatian. Syariah itu adalah hukum atau ketentuan yang berlaku atas kehidupan manusia. Manusia harus saling tolong-menolong dalam kebajikan untuk kebahagiaan bersama dan kemudian saling mengingatkan untuk menerima takdir bila ternyata hasil tidak seperti harapan. Dan tidak boleh ambil keuntungan dari sesama manusia dengan jalan yang batil atau tidak adil, kecuali dengan jalan niaga atau bisnis secara saling ikhlas, dengan kejelasan perikatan dan tidak mengambil risiko yang berlebihan. Nah, di sini teman-teman bisa membaca detailnya. Pengawasan penerapan prinsip syariah. Teman-teman, bukan sembarangan prinsip syariah itu dibuat, tapi ada fatwanya juga dituliskan oleh para ahli ilmu atau ulama, yaitu adalah Majelis Ulama Indonesia. Ada kesepakatan pendapat dan itu diterapkan dalam peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada fatwa DSN, yaitu Dewan Syariah Nasional, dan juga ada peraturan OJK dan juga ada Dewan Pengawas Syariah. Jadi semuanya jelas, semuanya lengkap dan terstruktur. Oke, sekarang kita lihat skema dasar asuransi syariah. Di sini ada peserta, ada banyak sekali peserta dari Sabang hingga Merauke yang saling tolong-menolong dan saling melindungi dengan cara menghibahkan iuran tabaru. Kontribusi itu terdiri dari hibah iuran tabaru, imbalan untuk perusahaan alias ujrah, dan dana investasi peserta. Lalu terdapat manfaat santunan perlindungan yang diperoleh dari dana tolong-menolong. Jadi di sini peserta memberikan kontribusi dikumpulkan dalam satu wadah bernama dana tabaru, yaitu dana tolong-menolong yang nantinya akan dikembalikan ke peserta juga bagi mereka yang terkena musibah. Dan ini semua ada didasari dengan perjanjian perwakilan dengan imbalan kepada perusahaan yang sebagai pengelolanya. Kalau teman-teman melihat seperti ini, indah sekali atau bukan teman-teman? Semuanya sudah jelas, semuanya transparan, dan semuanya sudah punya prinsip yang sama. Nah, peran perusahaan itu apa? Ini teman-teman, peran perusahaan itu banyak sekali. Sebenarnya ini kita tidak perlu mengetahui secara detail, tapi di sini transparan. Banyak sekali ya peran perusahaan ya, menghitung besaran kontribusi, akuisisi peserta, administrasi, mengelola resiko, mengelola investasi. Oleh karena itu, perusahaan itu harus kita berikan fee, ujrah. Nah, pada asuransi syariah, perusahaan itu menjadi wakil dari peserta untuk melakukan kegiatan pengelolaan investasi dana peserta untuk produk asuransi unit link dan saldo tabungan untuk produk asuransi tradisional. Imbalan untuk perusahaan itu ada juga beberapa macamnya, yaitu imbalan untuk akuisisi dan pemeliharaan peserta, imbalan administrasi, imbalan lainnya yang disebutkan dalam polis, imbalan atas jasa pengelolaan investasi, bagian atas surplus underwriting, imbalan pengelolaan resiko dana tabaru, imbalan pengelolaan dana investasi tabaru. Seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, peserta bayar kontribusi itu terdiri dari apa aja? Hibah iuran tabaru, imbalan kepada perusahaan, dan investasi peserta. Jadi, peserta memberikan kontribusi dan total kontribusi ini dibagikan kepada
3 hal. Iuran tabaru yaitu dana tolong-menolong, imbalan kepada perusahaan, dan investasi untuk peserta itu sendiri. Nah, ini pengelolaan dana dalam asuransi syariah. Hibah iuran tabaru itu diberikan dalam berupa perjanjian perwakilan dengan imbalan yang diatur oleh perusahaan. Dan dana ini masuk ke dalam dana tolong-menolong yaitu dana tabaru. Dan nantinya di akhir tahun bakal kelihatan apakah defisit atau surplus. Dan ini teman-teman bisa melihat bila terjadi surplus underwriting, hasilnya itu akan dibagikan. Nah, dari dana tabaru ini, inilah yang dipakai untuk membayarkan santunan bagi peserta yang mengalami musibah. Lalu dari peserta ini kan ada dana yang dipakai untuk dialokasikan sebagai dana investasi yang nantinya akan dikembalikan juga untuk nasabah berupa hasil investasi yang tentunya ada imbalan bagi perusahaan juga. Gitu ya teman-teman ya, jadi semuanya jelas. Nah, ini kalau kita bahas semuanya kayaknya panjang sekali teman-teman. Jadi yang saya bahas sampai sini dulu ya. Untuk bagian nomor halaman 13-25 saya sambung di video berikutnya. Sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jakub. Tuhan memberkati.